Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi tentang latihan soal-soal untuk menghadapi PTS. Khususnya ini untuk part yang kedua, yaitu yang akan membahas tentang bioteknologi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ya, nomor 1. Disajikan data nama organisme: 1. Rhizopus oligosporus, 2. Lactobacillus bulgaricus, 3. Monila cytophila, 4. Streptococcus sp. Bioteknologi konvensional sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada pembuatan tempe, terjadi proses fermentasi mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan pembuatan yogurt terjadi fermentasi mengubah laktosa menjadi asam laktat. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt adalah nomor, kita lihat ya, jawabannya 1 dan 2. Lanjut nomor 2, selain dimanfaatkan dalam pembuatan kecap, Aspergillus swendi dapat pula digunakan dalam pembuatan produk. Ya, jawabannya adalah tauco. Nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah yogurt ya. Makanan seperti pada tampak pada gambar diproduksi dengan teknik fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Ya, jawabannya adalah Lactobacillus bulgaricus. Soal nomor 4, Acetobacter silinium akan membentuk serabut hemiselulosa berwarna putih pada medium cair. Hal ini yang menyebabkan bakteri Acetobacter silinium berperan dalam proses pembuatan. Jawabannya nata de coco. Soal nomor 5, mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan tape adalah, ya, jawabannya adalah Saccharomyces cerevisiae. Soal nomor 6, yang membuat roti mengembang pada saat dipanggang adalah, jawabannya adalah karena karbon dioksida yang dihasilkan Saccharomyces cerevisiae. Nomor 7, pada proses fermentasi makanan yang menggunakan jasa bakteri ditunjukkan oleh nomor, ya, keju ya, yang lainnya menggunakan jamur. Nomor 8, pada teknik fermentasi tanaman, pada teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan, perkembangan tanaman yang dilalui secara berurutan adalah, jawabannya explant, kemudian kalus, dan planted. Berikutnya nomor 9, teknik DNA rekombinan dimanfaatkan dalam dunia kesehatan untuk memproduksi vaksin. Prinsip pembuatan vaksin dengan teknologi ini adalah, jawabannya adalah menyuntikkan mikropatogen yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh sehat agar terbentuk antibodi. Soal nomor 10, hasil kultur jaringan yang berupa tumbuhan yang berukuran kecil dan siap untuk ditanam dinamakan kalus, jawabannya. 11, cloning merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Teknologi ini apabila diterapkan pada berbagai jenis hewan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu menghasilkan individu berumur pendek. 12, pada umumnya implikasi bioteknologi bagi kehidupan manusia bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bioteknologi juga berdampak negatif dengan hilangnya plasma nutfah yang akan mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati. Ini berbahaya sekali ya. Soal nomor 13, salah satu keunggulan dari teknik kultur jaringan adalah, unggulannya adalah tidak memerlukan lahan luas untuk menanam banyak bibit tanaman. Soal nomor 14, semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah, kecuali ya, yaitu pengembangan teknik fermentasi makanan. Soal nomor 15, bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga berdampak tidak baik bagi kita. Yang bukan dampak buruk dari bioteknologi adalah menciptakan hasil pangan dengan nilai gizi yang tinggi. Ini adalah
dampak positifnya, bukan dampak buruknya. 16. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut rekayasa genetika. 17. Kemajuan bioteknologi mampu mengubah peradaban dunia sehingga mensejahterakan kehidupan manusia. Namun, sesuai dengan perkembangannya, pemanfaatan bioteknologi telah berdampak pada kualitas lingkungan di mana manusia hidup di dalamnya. Salah satu dampak negatifnya adalah ditemukannya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. Manakah dari pernyataan tersebut yang merupakan penerapan bioteknologi modern di bidang pangan yang mendukung kelangsungan hidup? Ya, jawabannya 2 dan 4. Kita lihat 2 rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit unggul dan teknik hipofisasi pada ikan. 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Contoh penerapan bioteknologi dalam bidang pangan adalah nomor 2 ya, budidaya tebu transgenik yang tahan pada lahan kering. Nomor 1 di dalam bidang kesehatan, nomor 4 dalam bidang lingkungan, nomor 3 dalam bidang kesehatan. Terakhir, perhatikan daftar alga berikut. Alga yang menjadi sumber makanan kelompok protein sel tunggal adalah jawabannya 3 dan 4, Chlorella dan Spirulina. Oke, demikian pembahasan mengenai soal-soal bioteknologi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan dalam menghadapi UTS ya. Semoga sukses dan mendapatkan nilai yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.